Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Nur Afifah NIM 1219010 dan Dede Home 1 NIM 1219038. Nah, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Basarnas dan eksistensinya di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Basarnas. Nah, pembentukan Badan Arbitrase Syariah ini merupakan inisiatif yang bermula dari Rapat Kerja Nasional atau Rakernas MUI pada tahun 1992. Nah, pada forum Rakernas tersebut itu Hartono Marjono SH itu ditugasi sebagai untuk menyampaikan makalah tentang konsep arbitrase berdasarkan syariat Islam. Nah, dari pemaparannya tersebut kemudian mendapatkan sambutan baik dari kalangan peserta dan juga kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh MUI. Nah, sambutan tersebut juga dilatar belakangi oleh telah terbentuknya Badan Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992 serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerapkan praktik bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992. Nah, kemudian HS Projokusumo atau Sekum MUI ini menyebutkan bahwa gagasan pembentukan badan ini atau Basarnas itu tidak lepas dari konteks perkembangan kondisi sosial umat Islam, di mana konteks ini jelas dihubungkan dengan Bank Muamalat dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS ini yang terlebih dahulu lahir, yaitu bersesuaian dengan diberlakukannya perangkat hukum yang mengandung beroperasinya perbankan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 dan 72 Tahun 1992. Kemudian sebagai tindak lanjut dari hal tersebut itu pada tanggal 22 April tahun 1992 Dewan Pimpinan MUI ini mengundang praktisi hukum, yaitu yang di dalamnya termasuk kalangan perguruan tinggi, para pakar, cendekiawan muslim, kiai, dan juga para ulama untuk bertukar pikir tentang perlu tidaknya dibentuknya Badan Arbitrase Syariah. Sementara pada pertemuan tanggal 2 Mei tahun 1992 ini diundang Bank Muamalat Indonesia untuk memberikan masukan terkait rencana pembentukan Badan Arbitrase Syariah tersebut. Kemudian sebagai tindak lanjut, yang kedua kalinya pertemuan yang sudah dilaksanakan ini kemudian Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan surat keputusan yaitu nomor GEP 392-MUI-5-1992 yaitu pada tanggal 4 Mei 1992 yaitu untuk membentuk kelompok kerja dalam rangka persiapan pembentukan Badan Arbitrase Syariah. Nah, kemudian dari hasil kajian kelompok yang telah dibentuk pada tanggal 4 Mei tahun 1992 itu kemudian dibahas dalam forum seminar dan rapat komisi yaitu pada acara Rakernas MUI yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 November tahun 1992 di mana hasil rapat pleno Rakernas MUI menyepakati dan juga mengarahkan agar Majelis Ulama Indonesia segera merealisasikan pendiriannya Badan Arbitrase Muamalat. Nah, kemudian sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 29 Desember itu tahun 1992 yaitu rapat Dewan Pengurus MUI menyepakati dibentuknya panitia persiapan peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang dituangkan dalam SK nomor 8/MUI-1/1993 yaitu pada tanggal 4 Januari 1993. Dan berkat rahmat Allah serta kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses berdirinya BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini pada akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1993 ini telah diresmikannya BAMUI yang mana Akta Pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BAMUI ini sebagai yayasan dilaksanakan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1441 Hijriah
yaitu berdepatan dengan tanggal 21 Oktober tahun 1993, yaitu di hadapan Nyonya Lely Rostiati Yudo Paripurno SH. Kemudian akta notaris dengan nomor 175 itu ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Basyri, yaitu Ketua Umum MUI, dan juga HS Projokusumo atau Sekretaris Umum MUI, yang juga disaksikan oleh Haji Muhammad Sujono atau Ketua MUI, dan juga Haji Zainul Bahar Nur SE, yaitu Direktur Bank Muamalat Indonesia. Kemudian BEM-UI ini berjalan kurang lebih selama 10 tahun dengan menjalankan perannya, yang kemudian atas keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yaitu nomor ke-9/MUI/12/2003 pada tanggal 30 Syawal 1424 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 24 Desember tahun 2003. Nama Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI ini diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, yang sebelumnya direkomendasikan dari Rakernas MUI yaitu pada tanggal 23 sampai 26 Desember tahun 2002. Nah, keputusan perubahan ini itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI yaitu Dr. Kiai Haji MA Syahal Mahfud, dan juga Sekretaris Umum Profesor Dr. Haji Muhammad Din Syamsuddin, yaitu sebagai saksi yang di mana ada beberapa saksi yang ikut menandatangani akta notaris, yaitu masing-masing ada Haji Muhammad Sujono dan juga Haji Zainul Bahar Nur SE, yaitu Direktur Bank Muamalat Indonesia saat itu. Nah, jadi dengan ditandatangani akta notaris perubahan tersebut, maka resmilah Basarnas sebagai lembaga penyelesaian skala sengketa ekonomi yang berlaku hingga sekarang di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hamsatun, NIM 1219038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Basarnas serta perkembangan Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau biasa disebut Basarnas itu memiliki beberapa peran. Di antaranya yang pertama adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah dan keperdataan yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa. Untuk peran Basarnas yang kedua adalah atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau biasa disebut Basarnas mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbitrase, acara pemeriksaan, terus juga perdamaian, pembuktian, dan saksi-saksi. Berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan putusan, pembatalan keputusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan, serta biaya arbitrase. Kemudian mengenai wewenang dari Basarnas sendiri. Yang pertama adalah menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau keperdataan yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan atau menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Kemudian wewenang selanjutnya dari Basarnas itu adalah memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Kemudian untuk perkembangan Basarnas sendiri, berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas ini tidak terlepas dari konteks perkembangan
kehidupan sosial ekonomi umat Islam, yang dalam hal ini dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah atau BPRS, serta asuransi takaful yang lebih dulu lahir. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perkembangan belum diatur mengenai bank syariah. Kemudian ketika memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, kemudian diberlakukan penyelesaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Terus khususnya sektor perbankan. Terus oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Keberadaan Basarnas sendiri sebagai salah satu lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis, memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dasar hukum negara maupun hukum Islam. Dalam hal ini, sumber hukum Islam mengenai arbitrase diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Adapun secara historis, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase Islam ini sudah sejak masa Rasulullah, dan berkembangnya sampai sekarang dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Kemudian juga secara sosiologis, keberadaan arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di antara mereka, baik itu masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, bisnis, dan ekonomi. Kemudian pendirian Basarnas merupakan bentuk hakam yang dilembagakan secara permanen. Artinya, Basarnas itu memiliki peraturan prosedur yang dijadikan pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa yang diputus. Hal ini sesuai dengan keputusan MUI nomor 09/MUI/12/2003 yang menyatakan bahwa Basarnas merupakan lembaga hakam atau arbitrase syariah satu-satunya yang ada di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI yang pengurusannya diangkat serta diberhentikan oleh MUI. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, Basarnas tetap bersifat otonom dan independen. Terkait dengan hal tersebut, Basarnas di Indonesia semakin mempertegas pengakuan prinsip syariahnya dalam sistem hukum di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.